Klasis Pesisir Mamuju, dan yang kami hormati pendeta-pendeta seklasis Pesisir Mamuju yang telah hadir pada malam hari ini. Kita bersyukur malam ini dengan penuh sukacita kita boleh bertemu dalam gedung gereja ini dalam sukacita dan syukur atas bertambahnya usia jemaat kita yang ke-50 tahun. Dalam kebahagiaan malam ini sudah hadir bersama kita Ketua Sinode, BPMS, BPMK, dan pendeta-pendeta seklasis Pesisir Mamuju, dan semua hamba Tuhan yang pernah melayani di jemaat kita saat ini. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah kita tenang dan kita mendengarkan susunan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama, ibadah oleh BPMK Klasis Pesisir Mamuju. Acara yang kedua, pembinaan oleh BPMS Klasis Pesisir Mamuju. Acara yang ketiga, penyampaian panitia. Acara yang keempat, istirahat. Untuk itu kita melangkah ke acara yang pertama, ibadah oleh BPMK Klasis Pesisir Mamuju. Dengan kasih kami persilahkan. Dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat dikasih Tuhan yang boleh hadir dalam ibadah perlengkapan hari ulang tahun jemaat Indonesia ini, khususnya sekitar tamu undangan. Kristus Kepala Gereja telah memanggil, menyelamatkan dan mempersekutukan kita menjadi satu keluarga besar Gereja Raja Mamasa. Dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Untuk datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan namanya dengan nuansa budaya kita. Dia berkenan mengutus hambanya Pendeta Susi Surinusna Stehada, Pendeta Kepimpangan STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita malam ini. Untuk itu, mari Bapak Ibu, kami minta kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 242 ayat 1 hingga ayat 3.
Anak, dan Roh Kudus. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan. Adalah baik menyanyikan syukur kepada Tuhan. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan. Bapa, Engkau sungguh. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, Doa dariku, dirimu
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, telah tersedia lembaran firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan bersama. Karena itu, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Dipuji, dipermuliakan Engkau ya Allah, oleh karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Nyata saat ini ya Allah, Engkau memberikan kami kesempatan yang indah, mempersekutukan kami selaku jemaat-Mu untuk bersama-sama datang memuji dan memuliakan Engkau. Secara khusus pada saat ini ya Allah, kami berkumpul bersama-sama dalam rangka tengah mempersiapkan diri kami untuk menyambut hari karunia Tuhan bagi jemaat Ebenezer Boiling di tempat ini. Hari itu ya Tuhan mendasari ibadah persekutuan kami pada saat ini. Ada firman yang tidak kami baca dan renungkan bersama. Kami memohon kuasa Kudus Allah membimbing kami sekalian, sehingga baik hamba-Mu yang akan menyampaikan boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Begitupun seluruh umat yang akan mendengarkan. Tuhan karuniakan hikmat sehingga boleh memahami firman-Mu dengan baik, dan kami percaya akan memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ini doa dan pengharapan kami ya Allah, bersabdalah karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan bersama terambil di dalam Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai 18. Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai 18. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapan-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu di gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan di siang ataupun malam. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sejauh pembacaan firman Tuhan kita saat ini, kita akan merenungkan dalam
yaitu selalu mengingat kebaikan Tuhan. Selalu mengingat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua pasti pernah berterima kasih kepada orang lain. Alasan kita berterima kasih karena orang tersebut telah berbuat baik kepada kita. Dan kadang-kadang perbuatan baik seseorang menjadi alasan bagi kita untuk berbuat baik juga kepadanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita selalu mengingat-ingat kebaikan orang, maka akan memampukan kita untuk berterima kasih, bahkan membalas kebaikan orang lain. Nah, demikian pun hal yang dianjurkan bagi bangsa Israel dalam pembacaan kita pada saat ini, di mana bangsa Israel dihimbau agar tidak melupakan kebaikan Tuhan. Bangsa Israel kembali diajak untuk berefleksi tentang bagaimana karya Tuhan di dalam perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Selama itu Tuhan membiarkan mereka merasakan penderitaan, merasakan kelaparan, tentu dengan tujuan yang baik. Dikatakan dalam pembacaan kita pada saat ini bahwa Allah membiarkan mereka merasakan semuanya itu agar mereka dapat menjadi bangsa yang rendah hati. Bahkan dari semuanya itu dapat dilihat apakah mereka tetap setia berpegang pada perintah-perintah Allah. Dapat kita lihat bahwa Tuhan sungguh mengasihi bangsa Israel. Ketika mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian dan mengalami kelimpahan, bahkan mereka tidak akan kekurangan dan memiliki segala harta benda. Di situ Tuhan mengingatkan agar jangan mereka memegahkan diri dan melupakan Tuhan. Namun seharusnya kondisi itulah yang membuat mereka terus memuji dan taat kepada Tuhan. Mereka harus mengingat akan perbuatan dan kasih setia Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan sampai menuntun mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, bahkan menyediakan kondisi yang terbaik di sana. Karena itu seharusnya bangsa Israel tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak taat pada perintah Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pesan firman Tuhan mengatakan bahwa hasil atau sesuatu yang dicapai itu penting, tetapi yang terpenting adalah bagaimana proses sesuatu itu sehingga boleh membuahkan hasil yang baik. Saat ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita tengah mempersiapkan diri menanti akan hari karunia Tuhan bagi jemaat Ebenezer Guliling di tempat ini. Firman Tuhan mengajak kita untuk tidak hanya mempersiapkan segala sesuatu hanya untuk merayakan pencapaian yang ke-50 tahun itu, tetapi lebih bagaimana kita merefleksikan karya Allah selama 50 tahun itu. Tentu saya tidak akan sebut satu persatu bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah persekutuan jemaat di tempat ini, sebab jemaat yang lebih tahu. Segala suka duka di dalam memperkuat kebersamaan, di dalam membangun persekutuan dan menjalankan pelayanan, semuanya dapat terlewati dengan baik. Itu bukti bahwa Tuhan baik bagi jemaat di tempat ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita menanti hari karunia Tuhan. Tidak hanya dengan persiapan-persiapan yang seperti kita lihat balon, mungkin besok ada kue ulang tahun, ada acara-acara yang menarik. Ya, sekalipun itu semua penting sebagai bentuk bahwa kita bersukacita atas berkat-berkat Tuhan. Tetapi yang terpenting di sini adalah kesiapan hati kita sebagai jemaat Tuhan. Bagaimana hati kita mampu menghayati
memegahkan diri. Nah, ini juga peringatan bagi bangsa Israel dalam pembacaan kita saat ini. Jangan pencapaian mereka menikmati kehidupan di tanah perjanjian membuat mereka memegahkan diri, menyombongkan diri, bahkan membuat mereka melupakan Tuhan. Nah, begitu pun pesan bagi kita sekalian. Jangan pencapaian 50 tahun, ya tentu ini umur yang sudah, kalau manusia yang sudah tua, jangan itu membuat kita memegahkan diri. Jangan ada di antara kita yang berkata, kalau bukan saya, jemaat Ebenezer Kulili tidak akan seperti ini. Kita percaya bahwa banyak oknum yang tentu berjasa bagi pertumbuhan dan perkembangan jemaat. Tetapi kita percaya itu hanyalah alat yang dipergunakan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Sangat penting kita mengingat kembali sejarah perjalanan jemaat ini, agar kita mampu mengevaluasi diri. Apakah kita gereja Tuhan di tempat ini sungguh-sungguh dalam mengalami pertumbuhan selama 50 tahun itu? Tidak hanya pertumbuhan secara kuantitas, maupun tetapi juga pertumbuhan secara kualitas iman. Ya, Sinakua tahu apa juga jemaat besar. Kalau tidak ada kebersamaan, tidak bersemangat di dalam melayani, sedikit yang hadir di dalam ibadah, dan lain sebagainya. Karena itu sangat penting Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan kuantitas, jumlah jemaat, dan juga kualitas iman itu harus berjalan secara bersamaan. Jangan sampai hanya usia yang bertambah, tetapi pertumbuhan iman tidak bertumbuh. Karena itu, umur bertambah, pertumbuhan jemaat juga harus meningkat. Ini akan terjadi Bapak Ibu Saudara jika kita mampu memaknai setiap momen. Ya, salah satunya adalah peristiwa ulang tahun, dengan selalu memandang ke belakang bagaimana Allah berperkara di dalamnya. Mari kita menanti hari karunia Tuhan dengan berenungan akan karya Tuhan dalam perjalanan persekutuan di jemaat ini selama 50 tahun, sehingga sungguh-sungguh kita dimampukan untuk dapat mengevaluasi diri yang akan membawa kita pada kualitas iman yang lebih baik. Mari kita menanti hari karunia Tuhan itu tidak hanya dengan hal-hal yang meriah, tetapi yang terlebih adalah hati kita yang mampu mengingat, menghayati segala karya Tuhan di dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang menyertai dan memberkati kita. Terpujilah firman-Nya. Amin. Mari bersatu dulu sejenak. Merespon firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari pujian Aku Datang dan Ku Bersujud. Di hadapan-Mu
Mari saudara-saudara kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Engkau Allah Maha Baik yang mengaruniakan berkat kehidupan di dalam jemaat ini. Usia 50 bukanlah usia kanak-kanak, bukanlah usia muda, tetapi usia yang sudah sangat dewasa bagi manusia ciptaan Tuhan. Pun dalam pelayanan sebagai gereja Tuhan, kami percaya kedewasaan itu juga nampak dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Melalui penghayatan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu, kami sungguh menghayati dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus-Mu, bahwa kehidupan beriman kami selaku gereja-Mu haruslah menampakkan kuantitas dan kualitas beriman. Dan di dalamnya ya Tuhan, Engkau memakai para pendahulu-pendahulu bahkan penerus saat ini untuk setia menghadirkan gereja di tengah-tengah dunia, jemaat Ebenezer Keliling, menjadi sarana pekabaran Injil, menjadi jemaat yang mengarah kepada Kristus Sang Kepala Gereja. Terima kasih Tuhan untuk perkara iman ini. Hamba-Mu yang telah melayani mulai pemberitaan firman, Engkau Allah yang akan berperkara dalam hidupnya dalam kuasa hikmat-Mu, memperlengkapi, menguatkan dan menopang hidupnya dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, jemaat Pilmapore, dan juga di dalam pelayanan di tingkat klasis. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan mengokohkan hidup dan keluarganya untuk setia di ladang anggur-Mu. Yakinlah, kami percaya berkat-Mu akan terus tercurah dalam hidupnya. Demikian juga jemaat-Mu, seluruh kami yang diberi pendengaran yang baik, hati dan pikiran yang merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan sia-sia, tidak akan menjadi sebuah simbolis perayaan tanpa makna. Tapi sungguh ya Tuhan, dalam ibadah prabut ini, kami sungguh-sungguh mengaku siapa diri kami, bahwa kami ini hanyalah alat di tangan-Mu Tuhan untuk membangun persekutuan dalam jemaat ini. Bagian kami adalah menabur, tetapi Engkau Allah yang memberikan kuasa di dalamnya, sehingga jemaat ini bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Engkau. Jangan biarkan kuasa manusia merongrong persekutuan ini atas dasar kemegahan hati, kesombongan rohani. Tetapi biarlah dalam kerendahan hati kami bersyukur dalam dunia ini Tuhan memakai kami, baik para pendahulu kami sampai kepada kami semua hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, dalam segala kapasitas kami untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, menghadirkan damai sejahtera, berlaku baik dan jujur, berbuat benar dan adil, dan di dalamnya keselamatan surgawi akan senantiasa menjadi bagian hidup kami. Kami percaya Tuhan berkat-Mu akan tercurah dalam hidup kami. Berkati majelis gereja di sini, pendeta, penatua, diaken, panitia perayaan HUT ini, bahkan seluruh jemaat-Mu yang terlibat dalam euforia sukacita perayaan HUT emas jemaat Ebenezer Keliling. Semoga apa yang dilakukan ini Tuhan akan menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan mohon ampun ya Allah, ketika sejak mulai dipersiapkan, ada kemegahan manusia, kemegahan hati di dalamnya, ada kuasa manusia yang merongrong dan mendominasi, sehingga dalam perayaan ini mungkin ada saja akar pahit yang ada di hati kami. Kami boleh menjadi batu sandungan bagi sesama kami tanpa kami sadari. Tapi biarlah Tuhan kasihani dan sucikanlah jemaat ini, para hamba-hamba Tuhan dalam jemaat ini, panitia, sehingga seluruh perayaan ini esok hari akan menjadi perayaan surgawi, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami akan mengumandangkan kuasa Allah yang berperkara karena kebaikan-Mu, dan kami ya Tuhan akan bersaksi sebagai saksi-saksi Injil-Mu, surat-surat Kristus yang hidup. Bapa surgawi, apa yang dilakukan oleh jemaat ini dalam rangka perayaan ini, biarlah semua akan menjadi sesuatu yang baik di mata Tuhan, sehingga Tuhan akan berkenan atas perayaan ini. Semua pihak yang terlibat di dalamnya,
setiap majelis sinode, dan juga hamba-hamba pendeta, pelayan-pelayan Tuhan yang masih aktif bahkan yang pernah melayani di jemaat ini, di kelas ini, di waktu-waktu yang lalu. Semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Engkau berikan nafas hidup kepada mereka. Dan ketika mereka boleh hadir, sungguh sukacita yang besar. Kami boleh dipertemukan dengan begitu sangat baik. Dan kami percaya Tuhan kehadiran mereka pun akan menjadi berkat di dalam perayaan HUT Emas GTM Jemaat Ebenezer ini. Bapa dalam surga, kami membawa hamba-Mu Bapak Pendeta Madar Hakat yang akan membawa materi pembinaan malam hari ini. Mohon Tuhan tetap memberi kekuatan kesehatan. Tuhan tahu keterbatasan hamba-Mu dan kelemahan fisik hamba-Mu. Tapi Roh Kudus-Mu yang akan tercurah dalam hidupnya. Dengan hikmat-Mu Tuhan, Engkau berikan perlengkapan baginya, sehingga ia kuat mengerjakan pelayanan sampai pada hari esok. Bapa Surgawi, sepanjang kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, anak-anak, remaja, pemuda, mampukan mereka lewat bimbingan, asuhan, dan didikan yang benar dari orang tua, bahkan kami selaku alat-alat Tuhan, baik dalam pendidikan formal maupun non-formal, pendidikan rohani dalam jemaat-Mu. Kuatkan mereka yang Tuhan untuk memperoleh dasar iman yang teguh, dasar pengajaran yang akan membentuk karakter mereka menjadi pelanjut-pelanjut pembangunan jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa Surgawi, singkirkanlah segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan menodai indahnya persekutuan ini, hikmatnya kasih Tuhan dalam persekutuan ini. Biarlah dengan apa yang kami lakukan, kecil atau besar kapasitas kami, semua itu ya Tuhan, menjadi sesuatu yang indah dan baik di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami malam hari ini. Keluarga-keluarga kami yang tidak sempat hadir, Tuhan berkati di mana mereka berada. Dalam kasih-Mu, Engkau mempertemukan kami di dalam doa, dalam komunikasi, dalam sukacita lewat perayaan saat ini. Sebentar kami akan kembali ya Allah, ketika semua acara telah selesai. Kami serahkan semua perjalanan kami. Tuhan jadi tiap awan dan tiap api, sehingga kami boleh menikmati kebersamaan malam hari ini tengah-tengah keluarga kami, bahkan jemaat-Mu dengan penuh sukacita, damai, sejahtera. Segala rencana kegiatan esok hari Tuhan sepenuhnya kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebagaimana Engkau menyertai kami dengan kebaikan-Mu, kami percaya Tuhan, besok pun Tuhan akan menyertai kami dengan kebaikan-Mu. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Berkenan Engkau Tuhan memberkati umat-Mu-Mu yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam pergumulan. Kiranya mereka dikuatkan dengan kuasa mujizat Allah, pemulihan dan penguatan dari Allah, sehingga lewat perayaan jemaat ini mereka pun turut bersukacita di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Berkenan dengar seluruh syafaat kami, permohonan kami, dan ucapan syukur kami. Namun jangan kehendak kami yang jadi melainkan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba-tiba pada persembahan syukur, saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat firman-Nya bahwa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbedaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah firman Tuhan semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat 10. Persilakan persembahan pujian dari PKB.
aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku harus selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih untuk puji-pujian dari PKB. Kiranya pujian ini menjadi kenyataan iman kita semua. Kita masuk dalam persembahan uang, dan untuk mengiringi kita menyanyikan PKJ 145. Kita lakukan sesuai dengan tempat panggung di jalan.
kita berdoa. Kami menyatakan kegembiraan dalam euforia kegembiraan rohani. Kami hadir memperlihatkan persekutuan yang indah. Kami hadir menyanyikan puji-pujian yang merdu. Kami hadir semuanya demi untuk kemuliaan nama-Mu, karena kami mengaku sungguh baik Engkau Tuhan. 50 tahun jemaat kami sesuatu yang luar biasa. Layaklah segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan hanya untuk-Mu. Ya Bapa di surga, kiranya apa yang kami nyatakan, apa yang kami berikan pun dalam mata uang, kiranya semuanya berkenan di hadapan-Mu, sehingga menjadi saluran berkat, juga menjadi jembatan untuk keluasan kerajaan di tengah-tengah jemaat kami. Kami letakkan dalam tangan kasih-Mu segenap hamba-hamba-Mu yang akan mengelola. Kiranya dengan hikmat Tuhan sajalah mereka mampu menempatkan sesuai dengan peruntukannya. Ini pengucapan syukur kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah malam hari ini. Mari jalani hidup dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama. Kita menyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Kita bagi suara ya. menjadi kemuliaan bagi namanya, juga bagi
Bapak Ibu yang setia dalam ibadah ini. Menutup ibadah kita, kembali kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 425. Merokok virus tapi mau bengki imammu ya isalama ikut ya kak saya daki mani iyo isalama ikut ya kamu bengki imammu saya daki mani iya lah dipilih tapi bagaimana kabar Pak Pol makin ganteng kuliah kebakaran kumis iya makin iya semakin keramat kumis Hah? Oh corona kok di kena bisa pikir kesehatan masa corona. Tidak, saya tugasku memang hanya ambil gambar. Saya setengah hidupku dari sini sekarang jadi sehat. Halo Lumi, iya biarnya Pak. Kenapa kalau lapa-lapa kok Pak? Iya, kenapa kalau lapa-lapa sih? Kalau matua Tidak ada ingat tidak ada datang. jarang kedatang. Iya. Ini saja nih dari Leko jika ini kusinggah. Ya, itu mikir ada. Itu mati kita mana di pantai. Iya. Mati itu mama tua. Halo, sudah sehat? Ya. Berapa hari yang lalu saya lihat. Kasih tahu Bapak pelan-pelan saya jangan terlalu balap-balap. Baik kita Saya kira dulu mat iyo itu anakku kalau tidak pergi ke jauh-jauh sakit nih. Iyo cewek itu Elsie. Di Tobada tidak datang. Tidak bisa apa itu nih sekolah juga. Tidak, saya saja. Itu pun dari Leko, Kak. Begitu nih. Tidak, sampai besok. Ambil gambar dulu. Saya ucapkan kepada Tuhan yang dibawa kita dalam ibadah ini, semoga dari menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan acara yang kedua, kami persilahkan penyampaian dari Halo Mama Dara. Terima kasih kami persilahkan. Ini siapa? Dara ini kan? Masa kecil? Adiknya mana? Oh. Pak Elsie. Iya mau kenal Pak Kakak? Tidak datang nih. Tidak bisa Pak. Itu ada tidak. 2 jana aki. Oh iya. Assalamualaikum Madina. Barusan ketemu lagi. Tidak bisa apa. Mau jaga dirga. Nah Elsie juga sekolah.
Oh. Muka siapa pilih? Oh iya. Sehat momen nih. Ini ya dekat kami berjuang dari dan makanan kita dengan tanah air kita tempat baik kita dan itu kaya. Ada dan lama melakukan berjibawa mengenai orang cinta jemaat dan saya tergulung. Ada dan lama Bapak Ibu Garuda, Ibu Kemala di Redona, Naruto Performa, dari Ketemo, Jalan Indah, Paden, Kakak Kasale, Ternyata tahu, 50 tahun Kadina, Indah Jemaat. Dan saya tergulung yang berasal dari Jemaat Kaidah. Kita jemaat kaidaran Rasulullah SAW. Mengkalau indahan atau tulis dan lihat kemudian nanti sudah tidak cewek lagi kan? Tak boleh. Kukira mau lagi mas. Lapa-lapa aku tu dulu. Di mana nih anggota si Yuda? Yuda di Mamuju kerja. Oh, Sambil menunggu juga. sambil Menunggu pendaftaran lagi kan di tes. Iya. Itu. Di ya itu gitu baru. siapa? Yuni. Iya biasa juga ketemu Oh di iya, di gereja. biasa. Oke. Saya masuk dulu. Iya, saya jalan-jalan dulu nih. Bagaimana Bapak Tua? Selamat si tamu. Ah, bosku. Salam. Balik mau kulit. Baik, amun apa? Sangat itu mengurang kaya apa sih Iya. Untuk iya. Ambil gambar dulu. Ini nonton dari tadi. Apa tuh? Hah? Bapak datang ke sini Pak Haus. Iya. Datang ke jalan-jalan. Iya. Saya dari Leko kak ini. Kuliah siap. Tangka ikan. Halo ketua. Kenapa tidak di dalam? Kita memang datang hanya untuk ambil-ambil gambar. Oh, betul. Cari-cari pembeli pulsa. Teruskan dulu ini kuliah ke dapur ini. Siapa tahu tidak ada. Sendiri kak. Disayang jangan selalu pergi. Jangan selalu pergi. Disayang. Mas shooting Pak ini. Tidak ada itu ya. Halo guys.